Hai teman-teman di seluruh Nusantara, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan lemari pendingin freezer box, yang mana keluhan dari freezer box ini tidak dingin. Di sini lampu indikator powernya menyala untuk pengaturan suhunya di posisi maksimal. Baik, kita akan coba lihat di bagian ruang freezer boxnya ini. Di sini tidak nampak saya lihat butiran salju, namun di sini saya terdengar suara gemericik air, ya, sangat jelas ya, terdengar suara gemericik. Dan saya coba raba di bagian dindingnya ini, ada terasa dingin sedikit, namun proses pembentukan saljunya pada dindingnya ini tidak terbentuk. Nah, seperti ini ya. Jadi freezer box ini tidak bisa digunakan karena tidak dingin. Oke, di sini kita bisa lihat untuk modelnya, yaitu FRV 200. Nah, ini berarti freezer box dengan ukuran 200 liter. Oke, jadi kesimpulannya freezer box ini tidak dingin dan terdapat suara gemericik air. Untuk itu kita akan coba lihat di bagian mesinnya. Di bagian samping sebelah kanan terdapat ruang mesin, yang mana di sini kita coba buka dulu kapnya di bagian ruang mesin ini, supaya kita bisa melihat lebih detail apa penyebab sesungguhnya. Oke, setelah skrup terbuka dan kita tinggal menarik saja kapnya ini. Oke, di sini sudah terlihat ya untuk mesin kompresornya di bagian dalam. Namun kita coba amati terlebih dahulu di sekeliling mesin ini. Oke, coba saya amati terlebih dahulu. Ya, di bagian filter dryer sini, di sini nampak terlihat banyak sekali bercak oli, ya. Dan di sekitar lainnya juga terdapat bercak oli. Malah di sini terlihat jelas ya, ada genangan oli. Apakah ada indikasi kebocoran? Sepertinya memang begitu ya teman-teman, karena di sini ada sekali banyak bercak oli. Dan kita akan coba cari ya, di mana ya kebocoran sesungguhnya ini. Apakah di bagian pipa tekan sini atau di lainnya? Oke. Jadi di sini kita akan coba cari kebocorannya. Dan untuk mesin kompresornya di sini menggunakan F52HL yang kategorinya adalah 1/6 PK. Jadi untuk freezer box 200 liter menggunakan mesin kompresor 1/6 PK ya teman-teman. Baik, selanjutnya kita akan coba mencari kebocorannya. Namun kita matikan terlebih dahulu unitnya. Di sini saya cabut saja sumbernya. Oke, sudah saya matikan. Dan untuk mencari kebocoran pada sistem, kita harus buang dulu kandungan gas freon yang pada sistem ini. Kita buang, kita kosongkan terlebih dahulu ya. Jadi pastikan apakah benar ini terdapat kebocoran pada sistem. Kita coba lihat di sini pada saat kita patahkan. Nah, di sini masih terdapat kandungan gas freon, menandakan bahwa memang ada kebocoran halus pada sistem, sehingga kandungan gas freon pada sistem ini berkurang. Sudah nampak jelas tadi dari sekeliling mesin kompresor sini terdapat bercak oli yang terdapat pada filter dryer dan pipa pressnya ini.
Nah, di sini untuk kandungan gas freonnya lumayan masih banyak, namun tidak bisa mendinginkan ruang freezer. Jadi kita harus perbaiki terlebih dahulu di mana kebocorannya ini. Untuk melakukan itu kita kosongkan dulu ya gas freonnya semua ya. Baik teman-teman, setelah beberapa saat gas freon sudah tidak ada dan saatnya kita lakukan pergantian pentil pengisian. Nah, di sini saya akan coba ganti pentil pengisian untuk mempermudah kita dalam hal proses perbaikan ini. Dan sebelum melakukan proses pengelasan pada bagian pipa-pipanya ini, kita harus pastikan ya teman-teman, untuk kandungan gas freon yang ada dalam sistem ini harus kita kosongkan terlebih dahulu. Jadi jangan sampai ada kandungan gas freon yang ada pada sistem, karena sangat membahayakan apabila kita lakukan proses pengelasan. Baik, di sini saya akan coba lakukan pemasangan untuk pentil pengisiannya. Nah, di sini saya coba lakukan pengelasan dan lakukan proses pengelasan ini secara hati-hati. Untuk melakukan proses penyambungan antara kompresor dan pipa pentil pengisian ini, di sini saya menggunakan kawat perak tembaga, karena untuk tembaga ketemu dengan tembaga sangat mudah ya apabila kita menggunakan kawat perak. Oke, sudah terpasang untuk pipa pentil pengisiannya, dan selanjutnya kita akan memulai melakukan proses pencarian di mana titik kebocorannya. Di sini saya menggunakan cara yaitu dengan selang manifold, yang mana nanti akan saya coba berikan tekanan udara pada sistem ini. Di sini saya coba pasang selang manifold pada pentil pengisian. Nah, caranya seperti ini. Jadi saya akan coba berikan tekanan pada sistem ini. Sebelum saya bongkar lebih jauh, saya akan berikan tekanan pada sistem ini. Dan nanti kita akan coba cari di mana letak titik kebocoran sesungguhnya. Untuk memberikan tekanan saya gunakan mesin kompresor sebagai pemompanya. Di sini mesin kompresor bekas. Kita bisa buat khusus untuk mesin pompanya. Oke, seperti ini ya. Jadi untuk melakukan proses penekanan saya menggunakan mesin pompa kompresor bekas kulkas ya. Dan caranya saya coba berikan tekanan nanti pada selang manifold ini yang menuju ke sistem unit freezer box. Oke, setelah saya sambungkan semua dan saatnya saya coba hidupkan mesin pompa. Dan proses pemberian tekanan berlangsung. Nah, di sini mesin kompresor pompanya sudah melakukan proses penekanan pada freezer box ini, yang mana jalurnya kita bisa atur buka tutupnya. Ya, kita menggunakan manifold yang berwarna merah, jadi untuk warna biru kita tutup. Dan untuk proses penekanan pada sistem, di sini jarum manifold yang berwarna merah akan bergerak apabila kita berikan tekanan. Nah, ini perlahan naik ya. Biarkan saja sampai di tekanan 350 PSI. Oke, kita akan coba biarkan hingga tekanan mencapai di 350 PSI dan kita akan stop ya proses penekanan. Karena untuk tekanan 350 ini nanti bisa dengan mudah kita mendeteksi di mana letak titik kebocorannya ya, teman-teman.
Apabila kurang dari 350 mungkin agak sulit ya mencari di mana titik kebocoran halus. Baik teman-teman, setelah beberapa saat di sini tekanannya sudah hampir mencapai di 350 PSI. Ya, jarumnya sudah hampir menunjukkan dan saatnya kita siap-siap menutup. Karena cukup di tekanan 350 sesuai dengan keinginan kita untuk memberikan tekanan. Dan kita matikan mesin pompanya. Nah, di tekanan 350 PS ini kebocoran halus akan mudah terdeteksi. Kita bisa lihat ya, di sini jarumnya menunjukkan di skala 350 PSI ya, masih tetap konstan. Dan di saat seperti ini kita coba cari di mana kebocorannya ya. Apakah di pipa tekan, pipa hisap, yaitu dengan menggunakan busa sabun Sunlight ya. Oke, kita coba cari perlahan-lahan, kita oleskan cairan Sunlight busa sabunnya ini pada pipa-pipa yang kita curigai. Di sini saya coba oleskan di bagian pipa press dan pipa hisapnya ini. Saya coba amati. Di sini sepertinya aman saja, tidak ada gelembung-gelembung udara. Jadi kita bisa pindah ke lain. Dan untuk di bagian filter dryer sini kita coba berikan juga ya. Dan caranya kita berikan busa sabun pada media yang kita curigai dan biarkan beberapa saat ya teman-teman. Jadi pada saat kita berikan oles busa sabun, biarkan, nanti akan nampak sendiri. Nah, seperti ini. Jadi di sini setelah kita oleskan cairan Sunlight busa sabun dan kita biarkan saja, tidak begitu lama nanti akan terlihat sendiri di mana letak titik kebocorannya. Nah, oke, di sini nampak ya teman-teman. Setelah kita biarkan beberapa saat, untuk busa sabun yang awalnya datar, di sini nampak terlihat gelembung ya, semakin gelembung. Nah, di situ sudah kita mencurigai letak kebocorannya. Teman-teman bisa lihat ya, perubahan dari busa sabun ini di satu titik ini seperti gunung ingin meletus. Nah, seperti ini. Di sini ya kebocorannya ternyata. Dan untuk tekanan skala manifoldnya di sini masih tetap di 350. Dengan tekanan seperti itu baru kita bisa lihat kebocoran halus ya. Oke. Nah, ini di sini kebocorannya sudah jelas teman-teman. Inilah penyebab sesungguhnya mengapa freezer box ini menjadi kekurangan gas freon, sehingga freezer box ini menjadi tidak dingin karena terjadi kebocoran halus pada sistem. Apabila kita sudah mengetahui titik kebocorannya ini, yang pasti kita tinggal melakukan perbaikan pada kebocoran ini. Nah, ini ya, kebocorannya terletak di bagian sambungan antara filter dryer dan pipa kondensor ternyata teman-teman. Di sini. Oke ya, nampak jelas ya di sini gelembung-gelembung udaranya ini. Oke ya, sangat halus. Dan kebocoran halus seperti ini sangat sulit memang dicari dalam waktu yang instan. Oke teman-teman, jadi sudah jelas untuk kebocorannya sangat halus. Dan kita akan coba cek lagi di titik lain. Ternyata untuk di bagian pipa kondensor, di pipa tekan dan pipa hisap aman. Dan kebocoran hanya di satu titik, yaitu di bagian sini, di bagian filter dryernya ini, antara filter dryer dan pipa kondensornya ini yang mengalami kebocoran halus.
ya, sangat halus, terlihat jelas ya. Oke, dan untuk tekanan pada manifold masih di skala 350, jadi sangat kecil ya teman-teman. Oke, step selanjutnya kita akan coba langsung saja lakukan perbaikan. Sebelumnya kita harus kosongkan dulu tekanan udara yang ada pada sistem. Kita bisa buang saja. Kita buka di keran manifold warna biru untuk membuka, kemudian kita buang saja tekanannya sampai habis ya. Saya coba kosongkan terlebih dahulu tekanannya. Jadi pastikan tidak ada lagi kandungan udara yang ada pada sistem. Kita kosongkan sebelum kita melakukan proses pengelasan. Baik, untuk melakukan proses perbaikan di sini untuk filter dryer ini kita harus lakukan pergantian. Di sini saya siapkan filter dryer yang baru untuk melakukan proses penggantian. Di sini untuk pipa kapilernya ini kita potong saja di sini dalam hal melakukan proses penggantian, yang mana untuk filter dryer ini sudah pasti banyak sekali kandungan oli di dalamnya, sehingga kita harus layak lakukan pergantian saja dengan yang baru. Oke, saya pastikan tidak ada lagi kandungan udara pada sistem. Dan untuk melakukan proses pergantian filter dryer ini, kita pastikan tidak ada lagi kandungan udara. Oke, kita akan coba ganti dulu ya filter dryernya ini dengan yang baru. Nah, ini untuk filter dryer yang lama kita coba lepas, dan di sini untuk proses pergantian filter dryer yang baru kita harus pastikan untuk pipa kondensornya ini sebelum kita lakukan pengelasan kita harus bersihkan terlebih dahulu supaya dalam hal proses pengelasan nanti mendapatkan hasil yang maksimal. Di sini kita bisa bersihkan, kita kerik ya sisa-sisa cat ya dan kotoran-kotoran yang ada pada pipa kondensor ini kita bersihkan. Dan untuk melakukan proses penyambungan antara media tembaga dan besi antara kondensor dan filter dryer, di sini kita harus menggunakan campuran yaitu bubuk borak. Nah, seperti ini. Jadi ini wajib kita gunakan apabila kita melakukan penyambungan antara besi dan tembaga, supaya untuk memudahkan antara tembaga dan besi itu menjadi senyawa dan mudah merekat ya teman-teman. Nah, ini caranya kita panaskan terlebih dahulu medianya, kemudian kita bisa berikan serbuk borak pada media yang mau kita sambung. Nah, setelah merata dan selanjutnya kita tinggal melakukan proses pengelasan seperti biasa. Nah, seperti ini. Oke, sudah cukup rapat, bagus ya. Jadi seperti itu proses penyambungannya. Dan untuk pipa tekan dan pipa hisap di bagian kompresor ini, alangkah baiknya kita juga harus cek lagi. Mungkin kita bisa lakukan pengelasan ulang supaya kita lebih yakin. Namun sebenarnya di sini tadi tidak ada kebocoran. Namun alangkah baiknya kita juga harus lakukan
pengelasan ulang supaya lebih yakin memang tidak ada lagi kebocoran pada sistem. Nah ini, dan cara proses pengelasannya untuk pertemuan antara besi dan tembaga harus menggunakan bubuk borak ya teman-teman. Namun untuk pipa tembaga yang dari kompresor dan pipa evaporator ini bahannya sama-sama tembaga, kita tidak perlu menggunakan bubuk borak ya. Langsung saja kita las menggunakan kawat perak atau kawat tembaga. Di sini sudah bisa dengan mudah merekat dan mendapatkan hasil las yang maksimal. Oke, pastikan ya, jangan sampai terjadi kebocoran. Jadi kita harus yakin, sudah merasa yakin seperti ini ya. Oke, untuk sambungan-sambungan saya rasa sudah aman, tidak ada lagi kebocoran, sudah yakin. Dan selanjutnya di sini tinggal kita sambungkan pipa kapiler yang menuju ke filter dryer. Nah, dalam hal proses pengelasan antara pipa kapiler dan filter dryer ini, di sini kita harus lakukan proses pengelasan yang sedikit cepat ya. Jangan terlalu lama di saat kita melakukan proses pengelasan antara pipa kapiler dan filter ini, karena lubang dari pipa kapiler ini sangat kecil. Jadi apabila terlalu lama, kemungkinan bisa terjadi kebuntuan ya. Jadi kalau bisa di sini kita lakukan proses pengelasannya cepat dan hasilnya benar-benar rapat. Jangan terlalu lama di sini dalam hal proses pengelasan di sini. Oke, seperti ini. Dan proses penyambungan pipa kapiler dan filter sudah. Kita sudah buatkan pentil pengisian dan sudah kita lakukan pengelasan ulang. Dan selanjutnya kita mulai melakukan proses pemakuman. Ya, setelah selesai semua, di sini saya siapkan lagi selang manifold dan kita akan lakukan proses pemakuman. Dalam hal proses pemakuman, di sini saya menggunakan mesin vakum ya. Untuk melakukan proses pemakuman, di sini kita tinggal sambungkan saja selang manifold menuju mesin vakum dan ujungnya menuju ke sistem. Jadi dalam hal proses perbaikan pendingin ini, untuk proses pemakuman itu wajib kita harus kosongkan kandungan udara yang ada pada sistem sebelum kita melakukan proses pengisian gas freon. Oke, seperti ini ya. Dan kita akan coba lakukan proses pemakuman. Kita coba hidupkan mesin vakumnya ya. Proses vakuman sedang berlangsung. Di sini jarum manifold masih 0. Keran harus kita buka ya. Nah, oke, keran manifoldnya kita buka dan jarum manifold akan turun ya di bawah 0. Nanti akan mentok di minus 30 PSI dan pastikan mesin vakumnya aktif normal ya. Biarkan proses pemvakuman ini kurang lebih 30 menit ya teman-teman. Jadi biarkan saja, kita coba tunggu dulu. Baik teman-teman, setelah 30 menit proses pemvakuman berlangsung. Di sini kita bisa lihat untuk jarum manifold sudah di skala minus 30 PSI. Dan saatnya proses pemvakuman ini cukup. Kita tutup dulu keran manifoldnya sebelum kita melakukan pemberhentian pada mesin vakumnya ya. Setelah tertutup baru kita matikan ya mesin vakumnya. Oke, selanjutnya selang manifold di mesin vakumnya kita lepas dulu.
ya. Pastikan keran manifoldnya tertutup ya. Di sini menunjukkan di minus 30 PSI. Jadi sudah tidak ada lagi kandungan udara pada sistem. Selanjutnya kita siapkan freon. Nah, ini saya memiliki freon Ineos Floor Clea 134A ya. Ini botolan saja. Dan untuk pemasangan keran freonnya nih, di sini untuk jarum penusuknya ini harus kita naikkan dulu. Kemudian baru kita pasang ke tabung freon. Nah, pada saat kita pasang ini pastikan jarumnya posisinya di atas, jadi tidak menusuk ya. Oke, kita kencangkan dulu untuk dratnya ini. Pastikan dratnya ini sudah cukup erat supaya tidak terlepas. Kemudian kita kunci lagi. Di sini ada pengunci tambahan supaya tidak bergerak ke kanan dan ke kiri. Kita pastikan dulu. Nah, ini untuk gas freonnya belum bisa keluar ya sebelum kita cucuk ya. Nah, di sini kita bisa putar. Nah, ini kita putar, ini baru diberikan lubang pada botol freonnya ini. Nah, setelah diberikan lubang, apabila kita kendorkan, maka gas freonnya baru bisa keluar. Oke ya, keluar ya. Oke, kita tutup dulu. Dan kemudian kita pasangkan selang manifold yang menuju dari botol freon ini. Ya, kita coba buka ya, kita salurkan gas freonnya ini ke selang manifold. Dan yang pasti di sini kita harus buang dulu kandungan udara yang terjebak di selang manifold yang berwarna biru dengan cara kita buang dulu sebagian gas freon. Jadi tidak ada lagi kandungan udara yang ada di selang manifold warna biru ini ya. Oke, setelah itu sudah merasa yakin tidak ada lagi kandungan udara yang terjebak di selang manifold. Di sini masih di minus 30 PSI dan kita coba buka keran freonnya ini dan kita berikan tekanan di 40 PSI ya. Ini kondisinya mesin kompresor pada freezer box masih off. Kita coba berikan gas freon pada sistem. Nah, ini kita berikan tekanan maksimal di 40 PSI. Oke, selanjutnya kita tutup dan biarkan di posisi 40 PSI. Nah, di saat ini kita bisa cek apakah ada kebocoran pada las-lasan kita ya. Pastikan apabila tidak ada kebocoran lagi pada sistem, baru kita bisa hidupkan unit freezer box-nya. Di sini saya coba hidupkan, saya berikan sumber dan unit freezer box aktif. Di sini jarum manifold turun, menandakan bahwa mesin kompresor aktif ya. Sudah melakukan proses penghisapan. Ya, di sini coba kita cek di dalam ruang freezer. Nah, untuk suara gemerucuk air yang ada di pipa evaporator ini, di sini nanti akan perlahan hilang ya. Karena di sini adalah suara oli, kandungan oli, dan nanti akan kembali lagi ke mesin kompresor. Oke, di sini kita biarkan saja dulu dalam beberapa saat. Nah, apabila jarum manifold ini sudah stabil, ya, di sini kita bisa cek juga untuk arusnya. Berapa arusnya? Di sini kita tinggal kalungkan saja tang ampere pada salah satu kabel yang menuju ke kompresor ini. Kita bisa kalungkan saja untuk melihat berapa ampere arus yang saat ini terkonsumsi.
Di sini menunjukkan di 0,7 ya, 0,73. Oke. Selanjutnya kita bisa tambahkan lagi gas freonnya ini hingga mencapai di 5 PSI ya. Oke, kita tambahkan sedikit demi sedikit ya. Jadi untuk melakukan proses pengisian gas freon ini kita lakukan secara bertahap ya. Oke, di sini saya coba tambahkan gas freonnya. Ya, ini di 5 PSI, saya tutup lagi dan biarkan saja stabil dulu. Apabila kurang, kita bisa tambah lagi sedikit. Dan di saat proses pengisian ini, apabila jarum ini bisa stabil ya di 0 PSI atau 5 PSI, menandakan sirkulasi gas freon pada sistem itu berjalan dengan baik. Oke, di sini perlahan turun ke 0 PSI dan apabila dirasa kurang, kita bisa lakukan penambahan lagi. Oke, kita biarkan saja dulu. Biarkan saja lancar dulu untuk proses sirkulasi gas freon. Di sini saya raba untuk pipa tekannya terasa panas ya, menandakan bahwa gas freon aktif. Untuk filter dryernya kita coba raba. Di sini sudah mulai ada terasa sedikit hangat. Untuk arusnya di sini menunjukkan di 0,9 ampere. Oke. Kemudian untuk ruang freezer boxnya di sini sudah mulai sedikit terlihat ada salju-salju yang terbentuk ya, mungkin belum merata sepenuhnya. Jadi biarkan saja hingga merata nanti. Untuk suara kemerucuk ini masih terdengar, nanti perlahan juga akan hilang. Oke, di sini sudah mulai terasa dingin. Jadi kita biarkan saja dulu dan kita cek lagi berapa tekanannya. Untuk tekanan gas freonnya di sini di 5 PSI. Jadi masih kurang ya. Harusnya paling tidak di 10 PSI. Kita bisa tambahkan lagi. Nah, di sini kita tambahkan lagi. Untuk freezer box ya, saya rasa di 10 PSI sudah cukup. Ya, apabila kurang kita bisa tambahkan sedikit demi sedikit. Oke, perhatikan ya, untuk jarum manifold di sini menunjukkan di skala 10 PSI. Nah, biarkan saja proses pengisian ini. Dan untuk mempercepat proses penambahan gas freon, ini bisa kita goncang-goncang. Ya, ini kita goncang-goncang tabung freonnya ini untuk mempercepat penambahan gas freon. Oke, di sini sudah pas ya di skala 10 PSI. Saya rasa untuk proses pengisian gas freon ini sudah cukup. Ya, kalau sudah merasa cukup, kita tutup saja. Pastikan jarum konstan di 10 PSI. Oke, sepertinya sudah. Dan kita bisa raba untuk filter dryernya nih. Wah, di sini terasa hangat ya, mantap. Dan untuk arusnya di sini di 0,9 ampere. Saya rasa sudah cukup. Jadi untuk proses pengisian gas freon ini sudah cukup ya, teman-teman. Oke, setelah kita diamkan dalam beberapa saat ya, untuk tekanan freonnya stabil di sini.
di skala 10 PSI dan arus juga stabil di 0,95 ampere. Filternya juga terasa hangat sudah, mantap. Dinding-dindingnya ini di bagian depan juga saya rasakan terasa panas. Jadi kita bisa lihat bagaimana hasilnya di ruang freezer. Oke, di ruang freezer di dinding-dindingnya ini sudah mulai terbentuk salju-salju, butiran salju ini sudah mulai menyebar, menyeluruh ke bawah. Nah, di sini bisa saya rasakan ya, terasa kasar sudah. Oke, begitu proses pengisian gas freonnya. Saya rasa sudah cukup dan saatnya kita melakukan penutupan ya, penyegelan ya. Di sini tang ampernya kita lepas dan untuk melakukan penutupan di sini kita menggunakan tang penjepit ya, tang penjepit pada bagian pipa pentil pengisian ini kita jepit dulu. Oke, setelah itu kita buat lagi, jepit lagi di bagian belakang, tadi di bagian depan, dan sekarang kita jepit lagi di bagian belakang supaya lebih tertutup rapat. Oke, nah ini. Nah, dalam hal proses penjepitan ini pastikan tidak ada lagi gas freon yang keluar pada pentil pengisian. Di sini kita bisa uji nanti apakah proses penjepitan kita sudah benar. Untuk keran freonnya kita tutup. Jadi kita bisa lepas selang manifold yang menuju ke jarum manifold ini, kita lepas. Nah, di sini kita coba buka kerannya ya. Kita buang dulu gas freon, kemudian kita tutup. Apabila jarum ini masih naik, berarti proses penyegelan ini belum rapat ya. Kita bisa ulang lagi. Jadi jangan tergesa-gesa, pastikan penyegelan ini harus benar-benar baik ya. Oke, kita tutup lagi dan di sini kita cek lagi. Kita buang dulu freonnya sedikit dan kemudian kita tutup. Pastikan jarum manifold tidak bergerak ya, tidak terjadi penekanan, menandakan bahwa proses penyegelan ini sudah benar. Oke, apabila sudah yakin penyegelan benar, selanjutnya kita baru bisa lakukan pemotongan pada pipa pentil pengisian ini. Oke, setelah kita potong, ujungnya ini bisa kita las permanen ya. Jadi kita tutup saja permanen ujungnya ini. Nah, kita berikan tameng supaya pada saat proses pengelasan tidak mengenai yang lain apinya. Nah, di sini ya, apabila proses penyegelan itu berlangsung erat, tidak ada kebocoran, di sini juga tidak ada ya kandungan gas freon yang keluar karena sudah terblokir oleh tang penjepit ini ya teman-teman. Jadi pastikan pada saat kita menjepit ini tangnya harus betul-betul bagus. Oke, setelah tertutup ujung pipa pentil pengisian ini seperti ini. Ini sudah kita lakukan penyegelan dan pastikan lagi tidak ada lagi kebocoran halus ya di ujungnya ini. Oke, saya rasa sudah mantap, tidak ada lagi kebocoran. Jadi proses penyegelan sudah mantap. Selanjutnya kita lepaskan saja tang penjepitnya ini. Dan begini proses pengisian gas freon pada unit freezer box. Saya rasa sudah cukup ya. Dengan tekanan di 10 PSI kita bisa dapatkan hasil yang saya rasa sudah cukup.
Dan untuk filter dryernya sudah terasa hangat di sini. Selanjutnya tinggal kita tutup saja untuk kap pada mesin kompresor ini, kita tutup saja. Oke teman-teman, setelah kita rapikan dan kita bisa lihat hasilnya di sini. Nah, untuk proses pendinginan di ruang freezer box ini sudah terlihat ya hasilnya di sini. Nah, sangat terasa dinginnya. Proses pembekuannya juga sudah mulai terbentuk. Untuk suara kemerucuk sudah mulai hilang dan proses pendinginannya hingga sampai ke bawah di sini sudah mulai membeku. Dan untuk melakukan proses pengujian di sini kita akan coba lakukan pengetesan pada gelas air mineral, yang mana dalam kurun waktu sehari atau 2 hari ini harus membeku ya, terutama di bagian bawah. Di bagian bawah ini yang penting. Jadi pada saat pengetesan nanti pastikan air mineral ini membeku ya. Jadi untuk mendapatkan hasil yang mantap kita bisa lihat dalam waktu sehari atau 2 hari. Baik, kita tinggal dulu ya, nanti kita akan coba cek kembali. Baik teman-teman, setelah 2 hari kemudian di sini saya coba lakukan pengecekan kembali bagaimana hasilnya ya. Di sini saya coba raba di dindingnya, ini terasa hangat, pertanda baik ini teman-teman. Kemudian kita bisa lihat di dalam ruang freezer, wah, nampak sekali ya. Di sini nampak jelas untuk proses pembekuannya sangat baik ya. Saljunya sudah merata ke bawah dan kita lihat air mineral yang kemarin kita tes di sini terjadi pembengkakan yang cukup drastis ya. Nah, di sini sangat membeku, keras ya, sempurna ya. Jadi untuk proses pembekuannya sangat baik ini, pertanda proses perbaikan ini sudah sempurna ya teman-teman. Oke, mantap. Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya dan kita akan ketemu lagi pada video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa.